kemudian menuju saat kebutuhan. Jumat lalu kita bahas apa? Ingat? Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam anna a'immatal ummati alladhi yajibu ittiba'uhum ala sulusi furuqin firqat sulusi ala sulusi furuqin firqatun nusibat nafsaha li bayanil ahkam syari'ah fil amaliyati wa firqatun nusibat nafsaha lil istiqlali bi bayanil aqaid allati kana 'alaiha salaf wa firqatun nusibat nafsaha lil istiqlali bil amali wal mujahadat. Wa'lam, ketahuilah olehmu. Jadi ini kita akan bahas tentang paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa'lam, ketahuilah olehmu bahwasanya ada beberapa imam umat yang wajib diikuti para imam tersebut terdiri atas 3 golongan imam. Jadi wajib untuk kita mengikuti 3 golongan imam. 3 golongan imam secara garis besar. Yang pertama, firqatun nusibat nafsa li bayanil ahkam syari'atil amaliyah. Golongan imam yang pertama adalah yang dinisbatkan golongan imam tersebut untuk menjelaskan, menerangkan segala hukum syariat amaliyah. Golongan pertama imam-imam yang wajib kita ikuti adalah para imam yang memberikan petunjuk, memberikan penjelasan tentang hukum-hukum syariat, hukum-hukum syariat yang dikerjakan atau yang diamalkan sehari-hari dalam kehidupan. Selain daripada imam-imam yang disebutkan ini, yang lain tidak diikuti, tidak diakui. Wa ghairuhum minal mujtahidin lakin lam yastaqil minal mazhabil marudiyah siwa madzhabil a'immatil arba'ah.
Wahum Abu Hanifah. Pertama Imam Abu Hanifah. Wa Maliku bin Anasin. Kedua Imam Malik bin Anas. Wa Syafi'i. Yang ketiga Imam Syafi'i. Wa Ahmad bin Hanbali. Yang keempat Imam Ahmad bin Hanbali atau Imam Hanbali. Empat imam inilah golongan imam yang pertama yang wajib kita ikuti, yang wajib kita ikuti. Ya. Dalam hal apa? Dalam hal syariat amaliyah. Ya. Dalam hal beribadah. Nah. Mencakup segala ibadah. Ibadah sembahyang, ibadah puasa, zakat, haji, wudu, dan lain sebagainya. Jadi pada kita berguru, pada kita minta petunjuk, belum mau melaksanakan ibadah di salah satu empat imam ini. Ya. Bisa di Imam Hanafi, bisa di Imam Maliki, bisa di Imam Syafi'i, bisa di Imam Hanbali. Nah, kita suka nanti Indonesia umumnya mengikuti Imam Syafi'i. Bahasa mudahnya itu kita ini beribadah mengikuti cara Imam Syafi'i. Mazhab kita adalah mazhab Imam Syafi'i. Nama guru yang pernah pindah mazhab ke Imam Malik, Imam Malik, boleh. Islamnya, dia boleh campur aduk. Lagi Imam Syafi'i, pagi Imam Maliki, lusa Imam Hanafi, lusa lagi Imam Hanbali, campur aduk, tidak boleh ya. Harus satu yang kita ikuti. Kalau Syafi'i terus ya. Kalau Maliki terus. Di Indonesia umumnya banyak mengikut Imam Syafi'i. Jadi kita ini beribadah, sembahyang, zakat, puasa, haji ikuti cara Imam Syafi'i. Artinya mazhab kita mazhab Imam Syafi'i. Namun kalau pindah mudarat terpaksa boleh ya. Pindah sementara mazhab itu boleh. Kalau lagi darurat ada urusan, kalau Imam Syafi'i nggak bisa dikerjakan, susah, darurat. Ada imam lain yang lebih mudah. Contohnya Imam Malik, Imam Maliki. Boleh kita pindah ke Imam Malik. Pada waktu itu kalau sudah hilang daruratnya, kembali lagi ke mazhab yang pertama, Imam Syafi'i. Contohnya masalah wudu. Imam Syafi'i kan bersentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, hukumnya batal. Jadi batal kan? Boga betina bukan mahram bersentuhan kulit tanpa aling-aling, hukumnya batal. Itu mazhab Imam Syafi'i. Ada mazhab imam lain, ya, dia batal. Ada bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan secara langsung dia batal. Ada mazhab yang lain. Nah, dan pergi haji dan tawaf tu keliling Ka'bah itu kan. Tawaf tu keliling Ka'bah 7 kali. Kan di Filipina Rami itu kan ratusan ribuan keliling tawaf Ka'bah itu. Bercampur bukan begitu. Kadang-kadang kesimpulan macam Arab tu sangat tinggi tu kan, apalagi begitu. Memang itu. Apa Pak Lina dulu, tingkat kesimpulan dulu, tingkat kesimpulan dulu, udah modern tawaf tu kan. Udah modern. Karena campur bukan begitu. Bukan pakaian ihram tu kan tangan terbuka tu kan. Ada apa kan kadang begitu. Singgol marah gitu kan. Batal gitu kan. Kita masih sampai kita wuduk lagi.
pas sekali lah batal. Tapi tiap 7 kali 7 keliling batal, 7 kali wudu, 1 wudu, pada wudu jauh wudu ya. Tinggalah. Nah, pada waktu itu kan darurat yang wudu saja, kita menghindarinya. Kita itu berpindahlah ke mazhab imam yang boleh batal wudu. Nah, kapan pindahnya? Pertama waktu wudu ya. Kalau nak pindah kita mazhab misal Maliki, nah kita dari awal berwudu, dari niatnya cara berwudunya ikutlah Imam Maliki. Nah, aku taklid, pindah mazhab kepada Imam Malik. Ini wudunya cari Imam Maliki gitu kan. Oh, punya perlu pelajari Imam Maliki mana? Nah, ketika kita bersinggungan dengan Imam tidak batal, karena kita waktu itu lagi pindah mazhab. Kalau habis tawaf, lah selesai kan, balik lagi ke mazhab Imam Syafi'i. Itu caranya. Dia tahu ilmunya, belum berpindah mazhab tu. Nah, repot juga kan. Nak ilmu belum pindah mazhab tu, rasanya segala. Belum mana cara wudunya Imam Malik, Imam Hanafi, Imam yang lain. Dia tahu gimana sunnah, gimana wajib, gimana rukun, gimana fardu. Top yang mana niatnya kan bingung, dia tahu ilmunya. Nah, dalam ilmu usul fikih, ad-darar tubihul mahdhur. Boleh kita kena darurat, kita batal waktu itu. Untuk kita pindah mazhab, tetap kita cara berwudu Imam Syafi'i, tawafnya cara Imam Syafi'i. Untuk bersentuhan juga nggak dari batal karena darurat dan pindah mazhab dan tahu ilmu tadi. Nah itu ibu-ibu. Jadi firqah yang pertama, golongan imam yang pertama yang harus kita ikuti adalah imam mujtahid, imam mazhab. Imam mazhab itu ada 4. Ingat kan? Imam mazhab itu ada 4. Ada Imam Hanafi, ada Imam Maliki, ada Imam Syafi'i, ada Imam Hambali. Kita ini ikut kepada Imam Syafi'i. Kita sembahyang wudu cara kita Imam Syafi'i. Fikihnya, fikih itu fikih Imam Syafi'i. Jangan campur-campur ya. Kalau Imam Syafi'i saja, tidak boleh campur aduk. Kemudian golongan yang kedua, imam yang kedua, firqah yang kedua. Nusibat nusari istighali bi bayanil aqaidi allati kana alaihi salaf wa hum al-imam Abu Hasan al-Asy'ari wal Maturidi. Firqah yang kedua, golongan imam yang kedua yang wajib kita ikuti dalam masalah akidah, masalah tauhid, masalah keyakinan. Ya. Yang wajib kita ikuti tidak ada gurunya kan. Akidah ni, tauhidnya ada perlu guru yang jelaskan itu, guru spesialis gitu kan. Satu guru spesialis itu namanya Imam Al-Asy'ari, enggak Imam Al-Maturidi. Kalau dengan Imam Syafi'i lah apa teman-teman? Sudah asing lagi. Tapi kalau dengan Imam Al-Asy'ari dan Al-Maturidi masih asing, belum kenal. Telah kenal belum Al-Asy'ari dan Al-Maturidi? Belum sempat kenalan. Jadi nomor HP ini. Itu imam kita dalam masalah akidah, masalah tauhid. Tauhid itu akidah itu jelaskan tentang masalah Tuhan, ketuhanan. Ya. Akidah itu dijelaskan masalah ketuhanan, tentang sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, sifat wajib bagi Rasul, sifat mustahil bagi Rasul, sifat jaiz bagi Allah, sifat jaiz bagi Rasul. Itu ada gurunya. Yang mempertuahkan itu ada. Spesialis guru itu ada.
nama guru kita itu namanya Asy'ari enggak Imam Maturidi. Akad di pulau, tingkat akad di pulau, tingkat lagi. Bulan lewat. Akad di pulau termasuk dengan nenek ibu-ibu wak akad di pulau 20 sifat wajib bagi Allah, lawannya 20 sifat mustahil bagi Allah, 4 sifat wajib bagi Rasul, lawannya 4 sifat mustahil bagi Rasul, 1 sifat jais bagi Allah, 1 sifat jais bagi Rasul. 50 kan? Coba itu 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil. Jadi 40 lawan apa ini? Wajib mustahil. 20 kan? Sifat wajib bagi Allah 20, sifat mustahil bagi Allah 20. Jadi 40. 4 sifat wajib bagi Rasul, lawannya 24. Sifat mustahil namanya ada 4, jadi 48. 1 sifat jais bagi Allah, 1 sifat jais bagi Rasul, jadi 5 akad 50 masih itu. Nah, wujud tidak apa terus ya kan. Itu ada gurunya itu namanya mempetuahkan itu pada kita berguru Imam Asy'ari dan Imam Al-Maturidi. Nah, jadi kalau ngaji tauhid itu gampang akidah itu jelimet, muter-muter. Cukup sekali. Saya gini ngaji malah pun ngajagi, bagian-bagian ngajagi, bisa ngajagi, muter-muter. Nah itu. Kemudian upaya ketiga, golongan iman yang ketiga ikuti waktu katun musibah besar istighfar bil amali wal mujahadat. Golongan iman yang ketiga kita ikuti adalah masalah amaliyah, ibadah, mujahadah, amal-amal yang untuk memperbagus, memperindah, memperhalus. Dek berhiki-hiki bicara ibadah tu anu mengerike, ada pula gurunya. Ada pula gurunya. Wa hum al-imamu Abul Qasim Al-Junaid wa man tabi'ahu. Gurunya itu yang pertama adalah Imam Abu Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi. Termasuklah Imam Ibnu Ghazali dan para pengikut mereka itu. Kalau kita sembahyang tu kan, amu cara fikihnya rukun syaratnya sah, cukup sah kan? Rukun syarat sah sembahyang, wudu kudai, tutup aurat, menghadap kiblat, pakaian suci dari najis, tempat suci dari najis, dan menghadap kiblat. Rukunnya kita pakai, ya, tambahi pula sunnah-sunnahnya. Sah cara fikih kan? Tapi apakah sembahyang itu ada faedahnya, ada nilainya? Nah itu, ya. Kadang-kadang sembahyang itu sekedar urus kewajiban saja, yang penting sembahyang. Entah bisa bernilai lagi terserah kan, penting sembahyang, urus kewajiban, ada usaha lagi. Oh, jelas, lengkap syarat rukun. Tapi kan ada nilainya, sembahyang itu kita ke mana? Ada nilainya ada. Dalam sembahyang niat itu apa? Pikirannya kemana? Nah inilah natah hati, natah niat, natah pikiran itu ada guru-gurunya. Namanya Imam Al-Junaidi Al-Baghdadi, termasuk Imam Al-Ghazali, termasuk Imam Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya. Ada akhlak positif kan? Dalam ibadah itu ada akhlak. Sembahyang misalnya bugal, berkait saja di kaitkan kan, pucuk pusar kan, bawah tua, berkait sembahyang sah kan, tentu aurat, sembahyang baju ada, juga sah. Nah ini dia akhlak sembahyang itu kan, sembahyang misalnya bugal, berkawat
cingkrang, apa cingkrang can tipis, kaos, singlet. Mandi ada itu kan, balik gimbal, terus bayar, bodoh, sah, ada tuh nilai sembahyang itu. Bukan kuit, assalamualaikum, masuk kan, sekadar lu kewajiban aja. Nah, ada kurang di situ kan. Nah, kita tuh misalnya ada nilai, gawe itu ada hasil kan. Belum kebun kan, ada kebun. Kalau mana mas, kebun menghasil, bukan hasil. Ada tanah, serta, ada modal bibit, 2000 batang, pacu-pacu lekat tanamka, disebut setahun sekali kan. Tak tadi putih, menyebut setahun sekali. Ada guru putih apa? Putih rumput. Bicara ada di pupuk ada, di donasi ada, di syahid ada. Itulah beribadah tu. Dia itu sekedar lulus kewajiban saja. Di mana ibadah ini maka ada nilai. Apa tak dilakukan. Nah ada guru itu pada guru ada. Nata hati, nata niat dalam beribadah. Wa man adahu min jamil furuqi ala dolal. Barang siapa yang mengingkari, memusuhi golongan imam-imam tersebut, maka dia dalam kesesatan. Mengingkari, memusuhi. Aku dada ikut Imam Syafi'i, dada ikut Imam Maliki, dada ikut Hanafi, Hambali, dada ikut Imam Syafi'i, Maturidi, dada baca lagu sembahyang Quran hadis, dan col itu. Dia pegangan bersih kan, dia berguru. Aku udah baca-baca. Saya nggak akan pakai mazhab, ya. Saya ibadahnya langsung Quran hadis. Omongannya gitu kan. Langsung Quran hadis. Kembalilah kepada Quran hadis. Nggak usah pakai mazhab. Jemput itu orang itu dalam kesesatan. Jangan terpengaruh, ibu-ibu. Nenek-nenek, wak-wak, jangan terpengaruh ngaji slogan-slogannya. Ayo kita kembali ke Quran hadis. Jangan terpengaruh. Ilo, mau dulu ilo, mau itu kan. Kembali ke Quran hadis. Dan ada guru-guru ibadah itu langsung pegang Quran hadis. Dan ada dengan kamu macam itu. Kaji muda kan, Quran hadis kaji muda. Quran itu nak apakah 30 juz itu kan. Nak apal kalau dia apa nak baca maknanya. Nak baca maknanya nak mengerti ilmu dalam Quran, ilmu gramatika Al-Quran, ilmu nasib mansukh, ilmu amkhas, ilmu mutlak muqayyad, banyak yang dipelajari kan. Asbabun nuzul. Nak pelajari dulu ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Dan sekarang cukup hafal 30 juz. Kalau sekadar hafal 30 juz, Quran itu daksenya banyak yang hafal itu kan. Lomba-lomba di TV itu ada anak umur 20 tahun, 12 tahun, 13 tahun hafal di Quran 30 juz. Sekadar hafal saja. Belum tentu dimengerti isi maknanya itu kan. Kan mudah. Lah hafal Quran, ada ilmunya, nak pelajari pun hafal pula hadis berapa ribu. Ilmu asbabul nuzul, ilmu takhrijul hadis. Banyaklah. Sudah. Apakah nak diketahui sebelum kita mengucapkan kembali kepada Quran hadis. Jadi jangan slogan-slogan saja kita tak kembali kepada Quran hadis. Bahaya, jangan diikuti. Malah kita ikuti guru-guru kita di Islam ini. Ingat kan? Ada zaman baru
datang tah ngaji di mana, tah sekolah di mana, balik jerbol gaya-gaya, ayo ikut bom, itu balik Quran hadis, jangan diangkat. Hanya sesat. فلا يرمي بالجد والتشهير بتصل yakin bil mazhab ahlussunnah wal jamaah, maka wajib atas kamu wahai saudaraku, kata pengarang ini kita, bil jadi dengan sungguh-sungguh, wat tashhiri ya, dan memproklamirkan diri, memproklamirkan dan masyhurkan bitahsil yakini bi madhabi ahli sunnah wal jamaah, dengan dalam menghasilkan keyakinan berpegang teguh kepada madhab ahlu sunnah wal jamaah. Jangan kita kecak belaga dengan kabe ahlu sunnah wal jamaah, jangan baik. Kita wajib berpegang teguh, berpegang teguh nak masuk kapula. Tak yakin bahwasanya kita itu berpegang kepada mazhab ahlu sunnah wal jamaah wal alana li mutaqidatihim wa ghayatin taqaitan tayammuz wal isti'anah billah hatta la tazulla qadamakum wa la yazulla i'tiqadakum bil lalim mudillin wa tasdiqi. Kita minta tolong kepada Allah supaya kita jangan sampai salah melangkah, supaya kita tidak tergelincir i'tikad kita, tidak nyimpang daripada i'tikad ahlu sunnah wal jamaah. Kalau tergelincir i'tikad kita, salah langkah kita itu pacak masuk dalam kesesatan yang sesat-sesatnya. Jadi selama itu kita lah pernah cara kita beribadah, bola benang kita tuh beribadah ikuti cara Imam Syafi'i lah jelas pokoknya akidah tadi jelas cuma dia tahu gurunya sampai guru itu guru tadi namanya Al-Asy'ari Al-Maturidi. Cara kita nata niat, nata hati, nata sikap, akhlak kita ada guru-gurunya. Al-Junaidi Al-Baghdadi, Imam Al-Ghazali, Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Naqsyabandi, banyak kan? Cuma kita dia tahu gurunya. Selama ini lah gitu kan. Kalau saja hati-hati kalau dipaham-paham baru. Kalau pesat-pesat gaya, pesat omongan, ayo ibu-ibu balik Quran hadis. Nah ini bahaya kan? Lo lah, ngomong Quran lah, hadis lah. Ayo tentu. Pengen lagi sebulan setahun lalu Quran hadis. Nah, jadi ada rumah sahabat kita. Langsung aku ke Quran pula, langsung hadis pula. Baca biar bisa salah gaul kan. Makharij hurufnya masih kecuali lebih kak biong. Apalagi untuk memahami itu. Jangan sampai kita tergelincir, jangan sampai salah langkah, jangan sampai keluar daripada mazhab ahlus sunnah wal jamaah. Sampai di sini Ibu sedikit penjelasan tentang paham-paham ahlus sunnah wal jamaah. Mungkin ada yang mau bertanya, dikasih waktu silakan. Paham tak? Apa nih kan? Berpala. Tapi ahlu sunnah wal jamaah tuh. Ini tadi. Ahlu sunnah wal jamaah tuh kita kalau beribadah caranya ikut Imam Syafi'i. Kalau berakidah ikut Imam Asy'ari Al-Maturidi. Kalau bertasawuf, berakhlak, ingin nata ibadah, nata hati, ikut Imam Junaidi Al-Baghdadi, Imam Al-Ghazali.
Pokoknya main tapi harus berjamaah. Pokoknya harus berjamaah untuk kami ikuti guru deh. Sam guru kamu cakap dia kan? Itu guru kami. Tadi kan saya itu guruku. Nah dia tanya aku, tanya itu guruku. Sampai berantai gitu kan. Sam guru kamu itu guruku. Ada sangat jelas guruku kan. Dia tanya aku, tanya guruku di situ. Guruku di situ jawab, guruku di situ. Di situ sampai ke Sapi kan. Imam Sapi guru itu sampai ke Rasulullah SAW. Jadi guru jelas. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah itu gurunya sanadnya sampai ke Rasulullah. Jangan guru ngaji jelas, gitu kan. Dia mana ngaji, dia mana munduk. Nah, itu jelas kan gurunya kan. Pahamnya dipertahankan dengan paham-paham baru. Dijimpang nih, segala dikena jarang pupuk musyrik, mulut bid'ah, takziah 3 malam 7 malam katanya musyrik, katanya bid'ah. Nah, itulah aneh-aneh kan. Nah kini cuma mati itu dia boleh. Jadi kubur kaji jadi tinggal balik itu udah tetap takut itu benar. Nah, mulai itu nih nak waspadai jumlah ini kan. Apa kalau begini, namun dikit-dikit, siapa